Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Kesempatan kali ini saya akan melakukan penarikan energi dari zodiak Libra ya, per tanggal 10 sampai 14 Agustus ya, dengan tema 3 pesan semesta apakah yang akan diberikan untuk zodiak Libra ya. Bisa saja seputar asmara, keuangan, kesehatan, ya kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, bisa asmara, bisa keuangan, bisa pekerjaan, bisa kesehatannya, ataupun bisa adanya suatu kesamaan. Kira-kira seperti apakah, saya sendiri juga tidak tahu ya. Yang jelas saya akan tarik energinya untuk kalian yang mempunyai zodiak Libra ya, per tanggal 10 sampai 14 ya. Kira-kira nanti pesannya 3 pesan itu seperti apakah. Oke ya, alhamdulillah ya. Untuk energi kalian yang mempunyai zodiak Libra sudah saya tarik ya. Sekali lagi ini bersifat general reading ya sobat ya, bersifat luas ataupun umum, jadi tarikan energi saya mengacak ya. Dan sekali lagi yang saya tembak zodiak kalian ya, ketika tidak ada resonate, tidak ada tepat ya mohon maaf ya, mohon dimaklumi sobat ya, karena ini bukan bersifat privat ataupun bukan bersifat personal ya. Dan biarpun demikian nanti akan saya usahakan akan bisa tepat, insya Allah akan bisa tepat, akan bisa resonate dengan apa yang sudah saya baca, dan akan kalian rasakan atau yang kalian alami akan bisa adanya sinkron ya. Oke ya, saya akan langsung shuffle sobat ya, karena tadi sudah saya tarik energinya ya. Untuk zodiak Libra per tanggal 10 sampai 14 Agustus, 3 pesan semesta apakah yang akan diberikan ya. Oke, saya akan deteksi ya, mencari energi kartu yang terkuat sobat ya. Saya sudah tarik 3 kartu sobat ya, masing-masing kartu ada 2 ya sobat ya. Oke, langsung saya buka untuk zodiak Libra ya, pesan apakah ya, langsung saja. Kartu pertama ada 9 koin, wanita dikelilingi 9 koin sama 1 burung hinggap di tangan ya. Kartu kedua ada The Emperor, raja tua duduk ya. Oke ya, ini kelihatannya pesan semesta yang diberikan untuk zodiak Libra ini kelihatannya seputar keuangan ya, insya Allah akan bisa tepat ya. Ini kalian harus disuruh waspada untuk zodiak Libra ya, maksud saya kalian harus disuruh tetap waspada tentang hal-hal seputar keuangan ya. Di sini kelihatannya Libra apa ya, bisa dikatakan keuangannya lagi cukup stabil ya. Nanti per tanggal 10 tanggal 14 ini kelihatannya Libra masih diuntungkan ya dengan adanya keuangan ya, bisa dikatakan tidak terlalu terjadi minus ataupun tidak terlalu terjadi kekosongan. Di sini kelihatannya kalian akan aman ya untuk zodiak Libra, bagus ya. Di kartu kedua tadi ada The Emperor sobat ya, raja tua duduk, artinya apa? Kalian harus di sini tetap disuruh pengontrolan, harus tetap fokus ya tentang masalah keuangan, tentang orang-orang di sekitar kalian yang akan mempengaruhi masalah hambatan-hambatan keuangan ya. Kalian di sini harus tetap disuruh pengontrolan yang harus benar-benar kuat ya, harus benar-benar kalian kontrol ya. Jangan sampai lengah di sini ya. Dalam arti mungkin masalah lebih diutamakan tentang masalah pengeluaran dulu ya untuk zodiak Libra ya. Harap harus dikontrol ya, jangan terlalu ceroboh, jangan terlalu boros ya untuk masalah keuangan, karena di sini kelihatannya Libra bisa dikatakannya masih cukup aman ya, akan adanya suatu pengontrolan aja di sini ya, berfokus sama keuangan. Bisa saja sebagian dari Libra ini juga ada yang istilahnya keuangannya itu kepres atau bisa dikatakan pres-presan tetapi adanya penurunan, maka dari ini
Maka dari itu terlihat adanya The Empress ya, adanya suatu kefokusan bagaimana untuk cara menyetabilkan, itu juga terbaca seperti itu ya. Di kartu kedua, apakah ada persamaan, apakah ada ganti ya. Di sini ada Ace of Pentacles ya, tangan keluar dari awan ya, memegang koin besar, dan di sini ada The Moon, tepat ya, matahari dan bulan sama dua hewan, dua anjing, satu scorpion ya. Sepertinya sama ya, semesta memberi teguran untuk zodiak Libra ini sepertinya ada kesamaan. Kartu pertama kalian di warning ataupun ditegur masalah keuangan, harap waspada. Di kartu kedua sama, artinya tentang masalah keuangan seperti yang saya bilang tadi ya, barusan ya. Ketika kalian bisa mengontrol ya, kelihatannya kalian akan bisa dikatakan kalian tidak akan kesulitan dengan hal masalah keuangan pertanggal 10 sampai 14. Ketika kalian bisa mengontrol ya, kalian bisa berhemat sedikit. Kemungkinan di sini akan adanya suatu ya pengeluaran tak terduga yang cukup besar. Kalian di sini juga tidak mengalami kesulitan, itu di sisi lain. Di sisi kedua, di sini kelihatannya Libra akan mendapatkan suatu ya mungkin kerezekian ya, ataupun keuangan yang tidak terduga akan datang ya. Ini akan cukup lumayan untuk Libra ya. Di kartu kedua ada The Moon ya, seperti yang saya bilang tadi ya, tetap ada hubungannya ya. Di sini adanya suatu orang-orang terdekat ya. Tetap saja ya, saya ini bingung ya Allah, gimana ya untuk Libra ini ya. Selalu saja Libra ini masih belum, istilahnya masih terikat ya, masih terikat, sepertinya masih terikat mulai kemarin ini ya, bisa dikatakan 2 bulan yang lalu ya saya mengatakan ini Libra ini seakan-akan di dalam lingkup permasyarakatan ini ya, ataupun bisa dikatakan ya lingkup orang-orang yang dikenal ya, baik dikenal maupun yang tidak dikenal, ini kelihatannya Libra ini sering istilahnya sering disakit hati ya, sering disentimeni ya di sini ya Libra ya. Ini yang jelas keuangan kalian tetap ya, adanya suatu orang-orang yang tidak suka ya di sini ya untuk zodiak Libra ya. Maka terjadilah sebuah sendatan-sendatan. Kelihatannya aslinya bagus ya lo Libra ini ya, kalau tidak ada sendatan-sendatan dari pihak orang-orang luar yang iri sama Libra ini ya. Kenapa ya, saya juga bingung ya. Libra ini kelihatannya kayak kesulitan, kayak tertutup energi ya, energi hitam ya ini ya Libra juga ya, mulai kemarin ya. Tapi tetap semangat ya, maka dari itu semesta tetap ya menganjurkan ataupun memberi teguran sampai 2 kali adanya suatu kesamaan ya. Benar-benar harus serius ya, ditangani serius ya untuk zodiak Libra ya, jangan ceroboh ya tentang masalah keuangan ya. Oke, di kartu ketiga apakah ada persamaan lagi ya atau ada perbedaan? Di sini muncul 6 cup ya, dalamnya cup itu ada bunga ya, seseorang pria juga memberikan cup sama wanita. Di kartu kedua ada The Lovers ya. Ya, ini ada wanita sama laki-laki, belakangnya ada malaikat ya. Ini bagus ya. Ini kelihatannya untuk Libra di kartu ketiga ini ada suatu pergantian di sini tentang adanya 2 faktor ya, bisa pekerjaan sama bisa asmara. Teman di sini terdeteksi tentang yang lebih kuat adanya faktor asmara ya untuk Libra ya. Hati-hati ya dengan orang terdekat kalian ya. Karena sudah jelas adanya suatu pergantian ya. Kartu pertama keuangan, dan kartu kedua masih tetap adanya teguran kesamaan keuangan, dan kartu ketiga ada 2 ya seharusnya, cuma di sini lebih, kalau saya kontrol ya, saya untuk lebih disuruh menyarankan untuk lebih membuka masalah asmara bukan pekerjaan ya. Oke, balik lagi ya, di sini ada 6 cup ya, artinya apa? Di sini asmara Libra juga demikian. Saya ini bingung juga ya, Libra ini juga ketika dia berjalan di masalah asmara juga ada nih orang-orang yang iri, yang sentimen sama Libra ya. Bisa jadi orang dekat kalian ya kalau masalah asmara ya, istilahnya yang luarnya saja baik sama kalian ya, ujung-ujungnya membuat ribet, membuat ricu dalam seputar asmara. Bisa kalian akan adanya suatu konflik sama pasangan kalian, bisa adanya asmara kalian itu kurang stabil ya, ini karena orang-orang yang dekat sama Libra ini ya, yang adanya suatu kurang baik. Mungkin Libra juga kurang adanya suatu pengontrolan, menganggap semua orang itu baik ya. Maka dari itu di sini kemungkinan ada sedikit kesalahan bahwa kita itu tidak bisa menilai orang itu dari luarnya, kita harus tetap waspada kira-kira seperti itu. Karena di sini jelas adanya seseorang yang sudah kalian beri ya, ini akhirnya apa, mengkhianati kalian, bisa ditangkap ya. Ketika kalian bisa waspada sama orang-orang yang toksik di sekitar kalian, di sini kalian bagus loh aslinya menemukan adanya The Lovers ya. Artinya apa?
hati kalian sama pasangan kalian itu adanya suatu klik, adanya suatu sinkron ketika kalian bisa waspada dengan orang-orang terdekat ataupun orang-orang di lingkup kalian ya. Ingat ya Libra, harus waspada ya. Di sini Libra masalah keuangan dikejar, masalah asmara pun juga dikejar, tentang orang-orang yang toksik, tentang orang-orang yang iri ya. Kasihan ini ya Libra nih ya. Ya Libra cukup istilahnya harus lebih berikhtiar ya, cari jalan ya Libra ya, disambi berdoa ya, karena berdoa saja tidak cukup ya tanpa adanya ikhtiar ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, untuk Libra ini kelihatannya ketika kalian bisa balik lagi ya, ketika kalian bisa mengontrol ini, the lover ini akan bagus, akan datang ya, kira-kira seperti itu ya. Karena di sini ada kesempatan kuat untuk kestabilan tentang asmara, baik itu yang secara nikah maupun pacaran maupun yang single, ini akan bagus ketika kalian bisa mengontrol dengan orang-orang terdekat kalian. Oke, mungkin itu dulu ya. Kenapa kok di sini masalah pekerjaan tidak muncul, tidak dihadirkan untuk zodiak Libra ya. Yang jelas ya, ketika masalah pekerjaan itu tidak dihadirkan sama zodiak Libra, jelas ya semesta ini lebih menekankan kuat ya, maksudnya itu semesta harus memberitahu Libra yang harus lebih difokuskan ke masalah pengeluaran dan masalah asmara dulu, kira-kira seperti itu. Karena di sini terdeteksi kuat, mungkin tentang seputar pekerjaan mungkin kalian tidak terdeteksi yang buruk, maka dari itu semesta tidak mengeluarkan ya, tidak istilahnya saya tidak disuruh membaca mungkin ya, dengan adanya pekerjaan, mungkin dalam hal pekerjaan kalian bisa dikatakan cukup aman, jadi semesta hanya bisa memberikan yang mungkin yang bisa dijadikan warning ya, yaitu tentang keuangan dan asmara, bisa tangkap ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga akan bisa tepat, akan bisa resonate ya. Sekali lagi, yang pembacaan saya yang baik ya jadikan sebagai semangat dan motivasi, yang kurang baik jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikannya. Saya akan next ke zodiak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.